kesuksesan. Nah, tapi tulisannya kok 5 Pak? Ya bonus ya, bonus. Ya, 5 dimensi kesuksesan. Bapak-Ibu sekalian, saya sangat yakin Bapak-Ibu familiar banget dengan grafik ini. Ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba suara saya hilang, Bapak-Ibu tinggal komen saja. Ya, saya sangat yakin Bapak-Ibu familiar dengan grafik ini. Makanya bagi beberapa orang mungkin ini hanya review semata, ya, review saja untuk menguatkan, ya, review saja untuk menguatkan. Tapi ngomong-ngomong Bapak-Ibu, kira-kira Bapak-Ibu lebih nyaman mana belajar sore begini atau malam ya? Kalau emang semuanya sepakat sore ya tetap sore, tapi kalau emang mau digeser malam, kita coba usahakan digeser malam. Ya, nanti boleh komen. Kalau malam biasanya jam berapa Pak? Malam 7:30 biasanya Pak. Kalau yang kelas satunya, kelas marketing itu 7:45. Oh, 7:30 lah kita sudah mulai. Oke, baik. Ya, nanti disepakati aja di grup, voting ya, voting, di chat aja di situ. Mau sore atau malam ya. Baik Pak. Ya, saya ngikut aja ya. Oke. Baik, bagus sekalian. Ya. Kita lanjutkan. Iya. Oke. Yang pertama, Bapak sekalian, IQ. Ya, IQ. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua di situ kita akan bahas nanti EQ, emotional quotient. Kemudian kita bahas adversity quotient, kemudian spiritual quotient. Aslinya 4 ini sih tema utamanya. Cuma kalau 4-4-nya ini bagus, maka seseorang pasti punya yang namanya motivation intelligence. Jadi yang kelima itu samarot, 2 dari 4 kecerdasan yang lain gitu. Ya. Oke. Bagus sekalian. Yang pertama, kita bahas tentang IQ. Bapak-Ibu sekalian pasti sudah paham lah yang namanya IQ itu seperti apa. Ya, namanya juga kecerdasan intelijen. Maka dia based on-nya pikiran. Ya kan? Based on-nya adalah pikiran. Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang IQ-nya tinggi adalah biasanya dia mudah menalar, memecahkan masalah, membuat rencana. Dia suka berpikir yang kreatif banget, abstrak istilahnya. Memahami gagasan menggunakan bahasa, daya tangkap dan belajar. Intinya kalau sudah IQ adalah kekuatannya di otak, kekuatannya di otak. Kekuatannya di pikiran. Para guru bilang kognitif. Ya, kognitif. Mengetahuinya dengan cara dites. Ya kan? Dengan cara dites. Kalau nggak dites, ya nggak tahu. Dari mana taunya? Mungkin hanya bisa dikira-kira. Contoh kalau saya deteksi orang yang IQ-nya tinggi, ya mengira-ngiranya dengan cara ngajak ngobrol dia. Kalau dia responnya bagus, cepat, nah itu IQ-nya bisa ditengarai di atas rata-rata. Minimal rata-rata. Kalau diajak ngobrolnya lambat, nah ini tanda tanya dia. Tanda tanya. Ya kan? Tanda tanya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau mengukur orang,
itu IQ-nya rata-rata ke atas atau rata-rata ke bawah, ya, coba ajak ngobrol dia. Kalau dia lambat responnya, ya berarti dia di bawah rata-rata. Kalau dia dijak ngobrol nyambungnya dengan bagus, ya, nah itu berarti dia IQ-nya insya Allah rata-rata. Ya, itu bagus sekali. Nah, bagaimana grafiknya? Nah, kalau kita lihat seperti ini, Bapak sekalian. Bapak Ibu, IQ-nya berapa? Pernah tes terakhir, IQ-nya berapa? Kalau 100 itu rata-rata, Bapak Ibu. Rata-rata 100. Ya, 100 rata-rata. Kalau di atas 100, ada yang superior, ya kan? Ada yang jenius. Nah, ini sekedar pengetahuan. Ya. Anda yang mana kira-kira? Ya kan? Ini kecerdasan orang. Nah, yang penting adalah bukan IQ kita berapa, tapi bagaimana caranya agar IQ kita ini bagus gitu. Boleh jawab lewat lisan, boleh, lewat chat, boleh. Kira-kira bagaimana caranya agar IQ kita tetap bagus? Nah, boleh chat di situ. Sore ini ada hadiah juga Mbak Irma, jadi nanti yang peserta terpilih begitu dapat satu hadiah dari kita, ya. Keripik usus ayam motivator, ya. Keripik usus motivator. Silakan dicat Ibu, sambil kerja mungkin sambil beraktivitas. Bagaimana sih caranya IQ kita biar tetap bagus, cenderung naik begitu? Bagus cenderung naik. Bagus cenderung naik. Coba boleh chat di kolom chat situ. Bagaimana agar IQ kita bagus, cenderung naik, minimal stabil gitu. Ada nggak yang punya pengalaman? Boleh sambil chat. Atau belum ada pengalaman selama ini? Mana bagus sekali. Bu Rinindya mungkin, Pak Mursanto, Pak Septio. Ada pengalaman. Bagaimana caranya menjadikan IQ kita ini ya yang real-real saja lah gitu. Pengalaman real-real saja tentang bagaimana menjaga IQ kita tetap terjaga dengan bagus. Ada nggak pengalaman? Bagaimana caranya menjaga? Boleh komen di kolom chat. Belum ada? Iya. Baik. Jadi pengalaman saya supaya menjaga IQ kita ini ya kita ini harus terus rajin berpikir. Iya. Kalau bahasa sederhananya ngisi TPS, ya kan? Mengerjakan soal, ngisi main catur, gitu. Sesuatu yang sifatnya masih memakai pikiran. Masih memakai pikiran. Ya. Jadi masih memakai pikiran. Menghafal Al-Quran, nah itu termasuk bisa menjadikan IQ kita tetap terjaga. Pokoknya kaitannya mendayagunakan pikiran. Membaca itu menjaga IQ kita. Apalagi kemudian kita rajin mengerjakan soal-soal, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik pertanyaan yang kaitannya dengan sosial, ekonomi, politik, budaya, sesuai dengan hobi kita masing-masing. Tapi kalau kita sudah malas pikir, nah itu biasanya ada penurunan IQ kita.
Ya, setuju nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Makanya orang yang bekerja begitu kan, itu IQ-nya terjaga karena dia mikir, kecuali pekerjaannya nggak mikir ya. Misalnya pekerjaan yang rutin gitu, monoton, tukang sapu misalnya, mohon maaf, terus apa yang biasa bersih-bersih rumah itu misalnya, nggak mikir. Kalau di kantor Bapak Ibu jadi manajer misalnya, jadi dosen, jadi rektor, kerjaan-kerjaan yang mikir, itu terbukti menjadikan orang walaupun sudah lanjut usia dia tetap smart begitu, cerdas begitu. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah kalau Bapak Ibu memiliki IQ rata-rata minimal, syukur-syukur di atas rata-rata, maka pasti Bapak Ibu akan sukses begitu. Coba lihat orang-orang sukses rata-rata IQ-nya bagus. Yang IQ-nya di bawah rata-rata ya jadi orang-orang yang di bawah rata-rata. Coba perhatikan. Walaupun nanti kita akan lihat bahwa IQ bukan segalanya, tapi secara umum orang sukses itu IQ-nya rata-rata minimal, ya minimal. Kayak ngobrol nyambung, kasih tugas nyambung, ngerjakan ini ngerjakan itu nyambung gitu ya. Oke, itu yang pertama, Bapak sekalian. Kalau ada yang mau di-sharingkan langsung aja Bapak Ibu ya. Kita nggak ada sesi tanya jawab khusus, jadi nanti bisa raise hand atau bisa chat, nanti Mbak Irma akan membaca chat dari Bapak Ibu sekalian ya, atau memberi kesempatan Bapak Ibu untuk kemudian bertanya. Oke, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kedua dimensi kesuksesan manusia yang kedua adalah emotional quotient. Ya, kemampuan seorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Jadi orang yang emosionalnya itu cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Ya, bisa berinteraksi dengan baik dengan sesamanya. Kalau kita lihat grafiknya seperti ini. Ada self awareness, ada kesadaran dirinya. Ada motivasi yang stabil. Tidak meledak-ledak. Nah, tidak low, stabil begitu. Ada empati, ada kepedulian pada orang lain. Bukan orang yang egois. Empati, peduli. Orang Jawa bilang ngundoroso. Ya, orang yang peduli dengan sekitarnya. Kemudian social skill, punya kemampuan baik berhubungan dengan manusia yang lain. Menyenangkan, rendah hati, tahu menempatkan diri, ya. Kemudian memaafkan, mudah minta maaf, social skill. Bisa dipimpin, bisa memimpin, nah gitu. Kemudian self regulation, orang yang apa ya, bisa mengatur dirinya sendiri. Ya, dia kehadirannya itu menjadikan orang lain nyaman, begitu. Nyaman, enak, pas begitu ya. Nah, ini nggak mudah memang. Makanya kemudian harus dilatih, Bapak sekalian. Nah, kalau saya kasih pertanyaan, caranya gimana kira-kira? Nah, boleh kira-kira. Pengalaman nih, sharing pengalaman. Mbak Rinindia, Pak Mursanto, Pak Septio. Nah, kira-kira caranya gimana? Biar emosi kita ini cerdas gitu. Ya kan? Biar emosi kita ini, apa istilahnya? Smart begitu ya. Gimana kira-kira caranya Bapak sekalian? Boleh dong berbagi pengalaman. Dulu emosional, terus kemudian sekarang lebih cool gitu. Nah, gimana caranya? Ada pengalaman? Boleh, silakan. Coba. Pak Mursanto, Pak Setio, Bu, siapa namanya? Bu Rini India. Nah, silakan.
Halo. Boleh dong Pak Mursanto pengalaman. Lama ini gimana caranya belajar kok terus bisa? Dulu saya yakin Pak Mursanto nggak sedewasa sekarang. Gimana caranya kok kemudian bisa lebih menata emosi? Boleh sharing nggak? Nah, gimana caranya kontrol emosi Pak Setio? Gimana caranya? Gimana caranya? Nah, ya? Kita tentunya pengen menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang mengesankan. Kalau orang hanya pinter kemudian emosinya jelek, suka enggak? Pak Mursanto, boleh komen. Ada orang kok pinter, tapi emosionalnya rendah. Dia nggak punya kepedulian pada orang lain. Dia kalau ngomong menyakitkan. Emosinya, motivasinya meledak-ledak. Ya, tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Ya, contoh misalnya habis makan itu buang sampah sembarangan, itu kan nggak self regulation gitu. Gimana menurut Pak Mursanto? Kalau ada orang seperti ini gimana? Suka enggak? Kalau tapi dia pinter Pak, IQ-nya jenius gitu. Gimana Pak Mursanto? Suka enggak kira-kira? Boleh sambil unmute, boleh juga di chat ya. Gimana? Pasti nggak suka kan? Pak Mursanto, Pak Setio, ya kan? Nggak suka pasti. Apa gunanya kok pinter tapi nggak punya kepedulian sama orang lain gitu ya. Makanya beberapa guru motivator mengatakan emotional quotient itu menentukan 80% kesuksesan. Ya kan? 20% itu hanya intelektual, hanya 20%. Makanya orang-orang sukses itu orang-orang emosinya matang. Pemimpin-pemimpin sukses emosinya matang. Walaupun mungkin secara IQ dia biasa. Orang-orang hebat itu emosinya matang. Ya, karena memang dia diterima oleh masyarakat, diterima oleh sekitarnya, diterima oleh teman-temannya, diterima oleh keluarganya, diterima oleh lingkungannya, diterima oleh rekan kerjanya, sehingga orang nyaman dengan dia. Dia bisa mengontrol emosi. Kayak saya aktif di himpunan Provider Outbound Indonesia. Alhamdulillah 2 periode saya terpilih jadi ketua umum. Ya, saya yakin karena itu dianggap saya punya emosi yang cukup bagus untuk memimpin mereka. Begitu. Kalau enggak, pasti nggak dipilih. Gitu. Itu Bapak sekalian ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah banyak bergaul, Bapak Ibu. Banyak berkomunitas, banyak berorganisasi, banyak berkumpul sama orang lain. Terus apa yang kita lakukan? Belajar untuk menjadi orang yang diterima oleh mereka dengan baik. Belajar untuk mengontrol emosi, belajar untuk natap mata mereka, belajar untuk mengikuti omongan mereka, belajar untuk bercanda bersama mereka, belajar untuk peduli dengan mereka. Belajar untuk memahami apa yang orang lain suka dan orang lain nggak suka. Awareness. Social awareness. Ini bisa dipelajari. Sangat amat jarang yang dari lahir begini. Sangat amat jarang. Jadi harus dipelajari. Nah, caranya simpel, bergaul yang banyak, berteman yang banyak, sering ketemu orang. Nah, ini kadang kontradiktif. Orang-orang IQ-nya tinggi suka menyendiri kan. Sering begitu karena suka belajar mereka. Nah, sehingga tapi mereka lemah di emosional. Sementara orang yang emosional kadang IQ-nya cukupan aja gitu rata-rata lah gitu ya. Nah, maka kalau nanti punya bisnis dipadukan Bapak Ibu, yang pointer ditemukan sama yang emosionalnya matang. Ya, dalam pertempuran misalnya yang jadi leader yang emosionalnya matang. Ya kan? Yang pointer strategi, ya itu menjadi tangan kanannya biasanya. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau kaitannya dengan emotional quotient. Sampai sini ada mau ditanyakan, silakan. Ada mau disampaikan? Monggo silakan. Baik, sambil jalan. Kemudian pilar yang keempat yang harus kita miliki adalah adversity quotient. Kecerdasan untuk mengatasi kesulitan. Kecerdasan untuk bertahan hidup. Kecerdasan untuk tidak mudah menyerah. Nah, pointer emosinya bagus tapi mudah putus asa.
mudah untuk hopeless, mudah untuk kemudian apa istilahnya? Menyerah. Oh, berarti dia nggak punya kecerdasan adversity, daya tahan, ketangguhan. Anda pasti nggak suka kan? Punya anak misalnya power, emosinya bagus, tapi mudah mengeluh, mudah menyerah, mudah menyerah. Ada kesulitan sedikit sudah menyerah. Walaupun sebenarnya harusnya kalau orang itu emosionalnya bagus juga nggak mudah menyerah. Tapi belum tentu juga ya. Ya ada yang orang emosionalnya bagus itu tidak tough begitu ada. Ya biasanya pragmatis biasanya ya. Mudah berdamai, mudah berdamai, mudah berdamai. Nah bagus kalian. Inti dari adversity question adalah bukan I can, tapi I can do it. Bukan I can do it, I can do it. Apapun yang ditanyakan, aku bisa. Kayak kemarin misalnya ketika zamannya corona, semua serba online, saya belajar online. Awalnya nggak terlalu semangat karena biasanya yang ngerjakan adalah tim saya. Tapi karena tim saya cukup banyak yang libur waktu itu, work from home, maka saya harus belajar. Saya katakan I can, I can, I can, I can, I can. Saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Harusnya begitu. Ada kesulitan apapun, seorang yang adversity question-nya bagus, dia akan bilang, I can. Saya pasti bisa. Dengan izin Allah, saya pasti bisa. Gimana dengan Bapak Ibu sekalian? Nah, ini for the adversity question. Yang pertama, orang yang punya kecerdasan adversity adalah dia punya kontrol yang kuat atas dirinya. Dia punya kontrol yang kuat atas dirinya. Dia nggak dikontrol oleh orang lain. Dia dikontrol oleh dirinya. Dia mengontrol dirinya. Dia nggak mau dikontrol oleh orang lain. Contoh misalnya hujan. Dia harus nyampe ke suatu tempat. Ya sudah, dia nggak mau dikontrol oleh hujan itu. Ya, dia yang akan mengontrol dirinya untuk menembus hujan itu sehingga nyampe ke suatu tempat. Contoh. Ya. Yang kedua, origin and ownership. Ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang karakternya ketemu. Contohnya koleris biasanya. Ya. Kemudian orang-orang adversity itu adalah orang-orang yang apa istilahnya ya? Mandiri. Ya, mandiri. Dia yakin dengan dirinya. Ya kan? Yakin dengan dirinya. Kemudian yang ketiga, orang yang adversity adalah orang yang risk. Jadi orang yang penjelajah. Nggak puas dengan keadaan. Jadi kalau jalan itu nggak puas dengan lewat satu jalan. Makanya sunnahnya Rasul itu kalau habis sholat di masjid lewat jalan A itu pulangnya lewat jalan B. Terutama kalau Idul Fitri ya. Kan? Nah, itu kurban. Di sunnahnya begitu. Kalau saya Jumatan juga sering berusaha begitu. Intinya kita mencari area-area baru, tantangan-tantangan baru. Gitu kan? Kalau sudah pernah bisnis A berhasil, coba bisnis B. Gitu ya. Bisnis B gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Orang lain bisa, kenapa kok saya nggak bisa? Gitu kan? Gitu. Kayak saya punya bisnis rumah makan. Gagal, coba lagi resep ini. Gagal, coba lagi resep ini. Gagal, coba lagi resep ini. Alhamdulillah kita ketemu resep yang laris. Yang ketiga endurance. Nah, endurance. Ya. Endurance ini kayak baterai ya. Kayak baterai alkalin gitu ya. Jadi daya tahannya luar biasa. Ya, dia nggak mudah menyerah. Nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dia akan terus punya daya tahan yang luar biasa. Nah, ini contoh karakter ya, dari seorang yang punya daya juang yang kuat. Sampai sini ada mau ditanyakan? Silakan Bapak sekalian. Kalau pertanyaannya caranya, kira-kira gimana? Boleh dijawab dong. Ya, caranya gimana kira-kira supaya orang punya daya tahan yang kuat? Pak Mursanto, Bu Rini, Setio, silakan. Bagaimana caranya seseorang punya daya juang yang kuat, daya tahan yang kuat, adversity yang kuat?
Ada yang mau berpendapat? Pengalaman? Iya. Jadi sambil kita tunggu chatnya ya. Seseorang yang punya daya tahan yang kuat itu biasanya adalah orang yang ya berkumpul dengan orang-orang yang levelnya di atas dia gitu. Ya kan? Berkumpul dengan orang-orang yang semangat, berkumpul dengan orang-orang yang juga bertempur. Jadi Anda yang merasa daya juang Anda lemah, daya tahan Anda lemah, Anda cari orang-orang yang menurut Anda tough gitu. Anda dekat-dekat dengan mereka. Katanya kalau kita dekat pandai besi, kecipratan besi, ya kan? Kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, kita akan ikut wangi, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi adversity ini bisa bawaan, bisa juga lingkungan gitu. Makanya mohon izin, mohon maaf, orang-orang yang hidupnya susah, terus bertahan sampai sekarang, rata-rata daya tahannya kuat, karena dia terlatih gitu. Dibanding, mohon maaf, orang-orang yang mungkin hidup di lingkungan orang kaya, biasanya daya tahannya kurang kuat. Ada cerita menarik dari salah satu tetangga ya. Di mertua saya punya tetangga di Ngawi sana. Itu awalnya kaya raya itu bapaknya, anaknya dimanja mulai kecil. Nah sekarang ini keadaannya berbalik. Anak-anak yang dulu orang tuanya miskin, hidupnya harus dia berjuang untuk hidup, untuk sekolah, untuk makan, untuk eksis. Hari ini sukses anak-anaknya, walaupun dulu orang tuanya orang susah. Sementara yang orang tuanya kaya raya itu, anak-anaknya dimanja karena daya tahannya lemah. Hari ini mereka ada yang jadi tukang ojek, ya kan? Ada yang macam-macam lah. Jadi orang-orang yang untuk menghidupi dirinya sendiri mungkin pas-pasan bahkan kurang. Coba Anda perhatikan, kontradiktif banget. Makanya kalau Anda punya anak, Anda latih adversity-nya. Jangan hanya IQ-nya saja, jangan hanya disekolahkan, dikursuskan, ya, dibimbelkan. Jangan hanya kemudian diajari menjadi orang yang baik saja. Emosional, ya. Oke? Anda harus mengajari mereka daya tahan. Ajari mereka, ajak mereka untuk berjuang. Ajak mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih sulit dari biasanya. Sehingga mereka terlatih untuk punya daya tahan. Nah, itu caranya, Bapak sekalian. Kemudian berikutnya, ya. Sebentar. Oh, ada yang kelewat ya, Bapak ya. Ada yang kelewat slide saya. Spiritual dulu tadi ya. Spiritual motivation atau spiritual intelligence. Ya, spiritual question. Nah, maaf. Ada yang kelewat ya. Spiritual question adalah kecerdasan spiritual. Bukan hanya ritual, tapi dia sadar akan adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang selalu hadir dalam hidupnya. Jadi kecerdasan spiritual itu salah satu hasilnya adalah ritual begitu. Jadi tidak cukup orang itu kemudian hanya mengaku cerdas spiritual, tapi dia nggak menjalankan ritual. Tidak bisa. Harusnya orang cerdas spiritual itu adalah pelaku ritual. Tapi nggak cukup kalau hanya mengandalkan ritual. Betul nggak? Nggak cukup. Nggak cukup. Karena ritual itu ya seringkali hambar ketika tidak dihayati dengan nilai-nilai spiritual. Nah, maka spiritual itu lebih dari ritual. Spiritual itu lebih dari ritual. Gitu ya, sekalian. Setuju nggak kira-kira? Nah, kecerdasan spiritual menjadikan orang kemudian nggak mau korupsi karena dia tahu ada Tuhan yang mengamati begitu. Dia tidak akan kemudian berbuat yang tidak baik karena dia tahu ada malaikat yang mencatat. Nah, itulah spiritual. Dia nggak mau kemudian melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, baik orang lain tahu apa enggak. Nah, itu kesadaran spiritual. Contoh misalnya, mohon maaf, misalnya contoh ya, ketika dia buang air kecil gitu ya, terus dia akan hati-hati banget untuk supaya najis yang keluar itu tidak sampai kemudian nanti menajiskan orang lain. Ya kan? Ada hati-hati banget dia jaga walaupun ada yang tahu.
kemudian dia nggak akan mengambil uang orang, ya, barangnya orang, walaupun orang itu tidak tahu. Ya. Jadi kalau ada guyonan kenapa di masjid masih ada sandal hilang, ya berarti yang ke masjid itu masih ritual, belum spiritual, ya, belum spiritual. Jadi maaf ini selainnya kelewatan Bapak Ibu ya, spiritualnya nggak terinput ya. Tapi intinya begitu spiritual. Nah bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya bukan semata-mata dengan ritual, tapi harus banyak ngaji rasa namanya ya. Ngaji rasa bukan hanya ngaji-ngaji biasa, tapi harus ngaji rasa. Istilahnya ngaji rasa adalah ngaji yang menjadikan kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Ngaji yang menjadikan kita merasa bahwa kita ini dipantau oleh Allah. Dalam kaidah agama dikatakan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah, hendaklah kamu menjalani kehidupan ini ya dengan beribadah kepada Allah. Ya, seakan-akan engkau Allah melihatmu begitu. Ya, maaf, seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi karena engkau nggak mungkin melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat engkau begitu. Nah, ini spiritual guys. Latihannya bagaimana? Sering-sering dialog dengan Tuhan. Dengan bahasa yang Anda punya, dengan bahasa yang Anda mampu kuasai, dengan bahasa yang mampu Anda paham. Misalnya, kalau pas lagi sendirian, kalau pas lagi malam, ngobrol sama Allah, kira-kira engkau itu enggak dengan perbuatanku selama ini? Engkau itu enggak ya Allah dengan yang aku lakukan selama ini? Engkau itu enggak ya Allah dengan apa yang aku alami, aku jalani selama ini? Nah, gitu ya. Kalau menurut guruku gini ini nggak baik ya Allah, saya sadar ini nggak baik, tapi saya masih belum bisa meninggalkan, tolong bantu aku meninggalkannya ya Allah, kasih saya alternatif yang lebih baik daripada yang saat ini ya nggak baik misalnya gitu ya. Jadi ada dialog-dialog, tentunya supaya dialog kita yang dalam dan tajam, ilmu agama itu yang penting ya, ngaji tadi. Ya kan? Ngaji bukan hanya ngaji Quran tanpa makna, ngaji Quran dengan maknanya, ngaji hadis dengan maknanya, gitu kan? Ngaji yang kaitannya dengan apa istilahnya ya? Mengenal Allah ya, ma'rifatullah, mengenal lebih dalam. Begitu Bapak sekalian. Itu spiritual ya. Jadi caranya begitu ya. Jadi kalau emosional, IQ caranya belajar, kemudian emosional caranya banyak bergaul, ya. Kemudian kita belajar bagaimana memahami orang dengan lebih baik, ya. Bukunya bisa baca buku skill people, personality plus, ya. Bagaimana berpikir besar, ya. Bagaimana mempengaruhi orang lain. Nah, itu belajar emosional, ya. Kemudian yang ketiga, adversity, ya. Adversity ini sukalah mencoba hal-hal baru, ya. Tentunya yang lama diberesin dulu, kemudian coba hal yang baru. Lama disukseskan dulu, baru coba hal yang baru. Ya, berteman dengan orang baru, menjelajah daerah baru, gitu kan. Mencoba sesuatu yang baru menjadikan daya tahan Anda akan kuat. Yang keempat, spiritual question. Ya, caranya ya banyak belajar, ngaji rasul, ngaji makna, ya, ngaji makna. Jangan cuma sholat tapi nggak punya makna begitu. Ya kan? Sholat itu kalau dimaknai harusnya bisa menjadi penguat spiritual kita. Dan itu cara yang keempat. Nah, yang terakhir harusnya semua itu Bapak sekarang kalau orang IQ-nya bagus, emosionalnya bagus, ya, kemudian adversity-nya bagus, spiritualnya bagus, harusnya dia punya yang kelima. Apa itu? Motivation intelligence. Nah, gitu sekarang. Oke, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, yang terakhir ya, motivational intelligence. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Monggo. Pak Mursanto, Pak Setio, Bu Ririn, silakan ya. Bu Rini ya, Bu Rini ya. Kebetulan Bu Dokter Nyoman nggak bisa ya, Mbak Dian nggak bisa ya. Makanya nanti silakan diusulkan Bapak Ibu. Kalau mau diganti malam kita ganti malam. Pertemuan ini lebih kurang 5-7 kali ya. Jadi kalau nanti ada materi yang bisa digabung ya kita bahas jadi satu ya. Nggak harus sampai 7 kali. Targetnya sih paling lama 7 kali. Silakan. Kalau mau
Komen silakan, kita tunggu ya. Baik, Mbak Irma, kalau masih on boleh dipandu Bapak Ibu mungkin untuk sharing-sharing. Pak Mursanto, Pak Setio, atau Bu Rini. Ya. Halo. Iya, Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa nanti untuk peserta paling aktif kita ada hadiah ya, Pak ya. Ya, ada dia. Keripik usus. Keripik usus untuk 1 orang yang terpilih yang paling aktif. Keripik motivator ya. Iya, keripik motivator. Keripik motivator. Keripiknya keren ya, ada gambarnya saya ya. Tadi pas outbound juga kita bagi-bagi hadiah ya keripik motivator Ya. ya. Mungkin dari para peserta ada yang mau ditanyakan? Pak Mursanto, Pak Septiono, Bu Rinindya, atau ada tambahan-tambahan mungkin? Oke. Baik. Ya, nanti langsung di chat ya, baru sekarang ya. Terima kasih Mbak Irma, saya coba lanjutkan dulu. Nah, yang terakhir adalah motivational intelligence. Intinya adalah kemampuan untuk menggerakkan diri sendiri. Ya, bedanya apa Pak? Beda ya dari yang pertama. IQ, otak, betul nggak? Emosional, kejiwaan. Ya, menata diri lebih baik, ya, lebih empati, lebih peduli, lebih wise, begitu kan? Kalau IQ kecerdasan, ya, problem solving itu IQ. Kemudian yang ketiga, kalau adversity daya tahan, daya juang, tough, daya pantang menyerah. Spiritual adalah kemampuan mundoroso, dialog dengan Tuhan, komunikasi dengan Allah. Sehingga kita hati-hati ketika mau mengerjakan sesuatu. Coba kalau Anda sadar Allah itu hadir, Anda sadar Allah itu ada bersama Anda, pasti Anda nggak akan aneh-aneh ya. Betul tidak? Malu lah, sungkan sama Allah. Ya kan? Dikasih sudah banyak sekali karunia, masa dalam tanda kutip berbuat tidak baik di depan Allah. Pasti malu. Pasti malu. Dan begitu kesadaran terhadap itu hilang, nah, pasti rasa malunya hilang kan sama Allah. Rasa malunya sama Allah hilang, ya apapun dilakukan. Ya. Nah, motivasi intelijen ya adalah kemampuan atau energi untuk apa istilahnya? Terus melakukan yang terbaik. Nah, ya. Terus melakukan yang terbaik. Ya. Terus memberikan yang terbaik. Ya. Terus kemudian barat baterai gitu. On terus gitu. On terus. Ya kan? Berarti mirip dong Pak dengan adversity. Ya, ada kemiripannya sih. Ada kemiripannya. Cuma kalau adversity itu orang berbrusuk-brusuk jatuh bangkit lagi. Ya. Kalau motivation ini nggak harus kayak gitu. Nggak harus kayak gitu. Dia selalu on the track dalam sama juga ketika dia belusuk-belusuk, jatuh, tersungkur, gitu ya, nabrak, nyungsep, bahagia, bangun lagi. Itu kecerdasan motivasi. Tapi kalau yang tadi itu, yang sampai nyungsep, bangun lagi, ya, itu ke adversity. Nah, kalau motivasi ini lebih pada inner power untuk selalu on the track lah, gitu. Selalu dalam keadaan fit. Nah, begitu ceritanya. Selalu dalam keadaan apa istilahnya, firm lah, gitu ya. Everything is okay, don't worry, happy. Begitu lah orang yang punya kecerdasan motivasional intelijen. Dia nggak mudah belum. Ya, contohnya begini, teman-teman sekalian. Jadi kalau disambungkan misalnya dengan emosional intelijen, misalnya orang yang punya kecerdasan motivasi, usually feel respected and competent. Jadi merasa selalu respect dan mampu. Sementara yang low sebaliknya merasa apa istilahnya, nggak mampu lah, merasa nggak bisa melakukan dengan bagus. Yang kedua, jadi kalau yang motivasinya bagus, ya kaitannya dengan emotional intelligence, misalnya adalah is motivated by personal meaning. Jadi ada pemaknaan, gitu. Pemaknaan dalam hidupnya
yang lebih kuat ketika mau melakukan sesuatu. Tapi kalau low, biasanya karena semata-mata reward. Nggak ada reward, dia nggak jalan. Ini contoh kalau disambung. Jadi intinya, keempat hal tadi, IQ, EQ, adversity question, EQ, ya kan? Kemudian spiritual creation, SQ, itu sangat erat kaitannya untuk mendukung motivation, ya, motivational intelligence. Ya, nah ini contoh kalau dikaitkan dengan emosional. Ya, kalau dengan PU seperti ini. Jadi rasa kompeten, memaknai kehidupan lebih bagus itu menjadikan seseorang termotivasi. Ya, respect dan direspect orang lain menjadikan seorang termotivasi. Dan jika sebaliknya, ya semata-mata kalau ketemu orang itu hitungan begitu ya. Ya, kalau kerja hitungan, kalau dengan orang lain selalu hitungan, nah, biasanya orang seperti ini gampang down ketika apa yang diharapkan dia nggak dapat. Dan secara emosi juga jelek. Anda mudah apa istilahnya, mudah hitungan sama orang, tentunya Anda kalau nggak dapat, mudah down. Gitu. Kalau nggak ada, jadi nggak semangat. Nah ini contoh, ya kan? Seperti itu kalau dikaitkan. Baik, Bapak sekalian. Caranya bagaimana ketika kita supaya memiliki, supaya kita memiliki motivasi yang bagus. Caranya bagaimana? Iya, ya, agak mirip memang dengan adversity question. Cuma yang paling gampang adalah ya kita harus dengarkan lagu-lagu motivasi, ya kan? Kita dengarkan kalimat-kalimat motivasi dari para motivator, begitu ya. Kemarin ketika saya down, saya dengarkan kalimat motivasi dari guru saya. Misalnya kalimatnya, kalau kamu gagal, maka yang gagal bukan dirimu, tapi hanya proyek itu. Betul tidak? Kalau kamu nggak berhasil, yang nggak berhasil bukan dirimu, tapi hanya pada proyek itu yang kamu nggak berhasil. Betul nggak, Pak Ibu sekalian? Betul nggak kira-kira? Ya? Seperti itu, Pak Ibu sekalian. Ya, jadi ini harus punya kecerdasan khusus supaya kita terus terjaga, ya, mendengarkan, nonton video-video motivasi, kumpul sama orang yang motivasinya tinggi, gitu ya, komunitas dengan yang positif dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu sekalian, 5 pilar, ya, 5 pilar pendukung kesuksesan. 5 pilar yang menjadikan kita akan sukses dalam hidup kita. Kalau mau disampaikan, silahkan, ya. Jadi kalau nggak ada yang disampaikan, mungkin kita bisa akhiri, Mbak Irma. Silakan, mungkin Mbak Irma bisa sampaikan dulu ke Bapak Ibu yang hadir. Jadi 4 dimensi kendali kesuksesan, kita mengendalikan IQ kita mengendalikan dengan cara belajar, kita mengendalikan emosional kita dengan cara bagaimana kita bergaul dengan banyak orang dan mencoba menjadi good people di situ, ya, mengontrol emosi sebagainya. Kemudian adversity question dengan cara melatih diri kita untuk menghadapi tantangan-tantangan baru, ya. Dan spiritual question dengan cara kita ngaji rasa, ngaji makna, bukan semata-mata ritual. Nah, kalau kita memiliki itu semua, maka kita akan muncul yang namanya motivational intelligence, kecerdasan motivasi. Ya, bukan hanya kecerdasan IQ, bukan hanya kecerdasan emosi, bukan hanya kecerdasan daya tahan, bukan hanya kecerdasan spiritual, tapi kita juga punya kecerdasan motivasi. Untuk motivasi apa? Sukses dunia, sukses akhirat. Bukan hanya semata-mata mengejar dunia, tapi juga seimbang antara dunia dan akhirat. Mungkin itu Mbak Irma yang bisa saya sampaikan. Silakan Mbak Irma dipandu. Kalau ada mau tanyakan atau ditambahkan silakan. Kalau enggak bisa kita akhiri. Terima kasih Mbak Irma. Iya. Terima kasih Coach Askan.
Mungkin sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Ini ada Pak Setio, Mbak Irma, bertanya di chat. Oh iya. Oke. Pak Septiono ya? Berarti poin 1 spiritual dulu ya, Pak? Pilar utamanya. Ya, jadi saya mencoba mengambil dari literatur ya. Dari literatur yang ada, memang pembahasannya rata-rata nomor 1 itu IQ. Ya kan? Kemudian nomor 2 emosional, ketiga adversity. Nah, yang spiritual itu membalutnya. Membalutnya. Jadi spiritual itu membalut. Membalut semuanya, meliputi semuanya. Coba kita lihat grafiknya ya. Jadi spiritual itu meliputi semuanya. Nah, gitu. Kalau kita bahas seperti itu, spiritual itu meliputi semuanya. Nah, dia melingkupi, Pak. Jadi harapannya apapun itu ya tetap dikaitkan dengan spiritual. Begitu Pak Sepi. Kalau saya baca-baca literatur, memang spiritual itu jarang dibahas pertama. Karena saya lihat tujuannya supaya memang nanti dia membalut semuanya, melingkupi semuanya. Rata-rata kan yang dibahas mesti emosional, IQ dulu, dan emosional, gitu kan? Daya tahan, agama itu nanti gongnya. Seperti itu. Mungkin begitu Pak Setia. Nah, urutan ini bukan berdasarkan prioritas ya. Ini sepertinya kalau para ahli membahas ini berdasarkan apa ya? Keumuman lah. Keumuman yang mudah dipahami orang. Contoh, IQ kan mudah dites, tapi emosional nggak gampang kan tes emosional. Kalau IQ bisa dites, nah, hasilnya cukup akurat. Tapi kalau emosional, tesnya di lapangan. Betul. Nah, adversity juga begitu. Tes tulisan nggak ngefek. Tesnya ya bentur-benturkan di lapangan. Seberapa tangguhkah dia? Gitu. Spiritual juga demikian. Kalau hanya kita lihat jidat hitam, jenggot panjang, mohon maaf, cukup banyak yang kemudian tidak amanah di sini. Ya kan? Cukup banyak yang mengecewakan, cukup banyak yang kemudian nggak mewakili dari ibadahnya. Maka spiritual bukan semata-mata ritual. Spiritual adalah mundoroso namanya. Ya, ngaji roso, ngaji makna. Sehingga orang nggak akan menjolimi orang lain, menyakiti orang lain, menghina orang lain, karena dia tahu Tuhan bersama dia. Nah, begitu Pak. Terima kasih Pak Setia. Yang lain silakan. Pak Pulsanto sama Bu Rini. Silakan. Monggo Mbak Emma. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Pak Septiono, Bu Rinindya. Baik, kalau emang nggak ada Mbak Irma, saya akhiri penjelasan saya. Nanti Mbak Irma yang tutup ya. Nanti Mbak Irma juga yang memilih siapakah peserta terpilih hari ini untuk dapat hadiah ya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau materi ini bermanfaat, silakan aja teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian untuk bergabung. Kita masih ada lebih kurang 3 sampai 5 kali pertemuan. Dan silakan diusulkan di grup kalau mau merubah jam tayang ya, jam acara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain yang jauh lebih indah. Kalau nggak di dunia, insya Allah di surga. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Askan. Ya, mungkin sekian materi yang dapat diberikan untuk pertemuan kedua hari ini. Untuk pertemuan ketiga, jadwalnya akan disampaikan melalui grup. Ya. Video Zoom ini direkam, jadi untuk teman-teman yang nggak sempat join hari ini akan dikirimkan videonya. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Mursanto, Pak Septiono, Bu Rinindya sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kelas hari ini. Saya Ermawati juga mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama Pak. Terima kasih Bang.